Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب يسر ولا تعسر بتمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعه ونفعنا بعلومه في الدارين اللهم آمين. 11 عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. رواه مسلم. وفي رواية: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة. وفي رواية لهما: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. Hadis yang ke-11 dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sungguh aku telah melihat seorang laki-laki di dalam surga, dia berkeliling pada pohon. Maksudnya karena sebab pohon yang ketika di dunia dia potong dari permukaan jalan, yang mana pohon itu mengganggu kaum muslimin. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam satu riwayat yang lain disebutkan mengenai riwayat yang tadi itu, ada seorang laki-laki lewat dan menemukan ada dahan pohon di permukaan jalan. Kemudian dia berkata kepada dirinya, demi Allah, aku akan singkirkan dahan pohon ini dari kaum muslimin sehingga tidak mengganggu mereka. Maka laki-laki itu pun dimasukkan ke dalam surga. Kemudian di riwayat yang lain pula disebutkan, ketika ada seorang laki-laki berjalan di sebuah jalan, dia menemukan dahan berduri di jalan. Kemudian disingkirkannya, maka Allah Subhanahu wa taala menerima perbuatannya. Artinya tidak menyia-nyiakan perbuatan laki-laki itu, maka oleh Allah diampunilah dosa-dosanya. Riwayat yang ketiga ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jamaah sekalian rahimahakumullah, Nabi melihat ini di dalam mimpi. Bisa jadi juga melihat ini di dalam perjalanan Isra dan Mi'raj secara langsung. Yang mana intinya yang beliau ceritakan adalah ada seorang laki-laki dalam surga itu, dia berkeliling mundar-mandir dalam surga adalah untuk menikmati kenikmatan surga yang ada di sana sini di dalam surga itu.
Jadi mundar-mandir dalam surga karena begitu menikmati suasana di setiap sudut dalam surga. Gara-garanya adalah dia bisa mendapatkan kedudukan seperti itu. Ada pohon di tengah jalan yang mengganggu kaum muslimin untuk lewat di jalan situ, maka dia potong agar terhindar orang-orang yang lewat di situ dari gangguan dahan pohon ini. Jamaah rahimakumullah, inilah salah satu di antara banyaknya amal di dalam agama kita, di mana banyaknya amal dengan macam-macamnya itu membuka peluang seluas-luasnya kepada kita untuk beramal. Kalau di dunia ini ada namanya lapangan pekerjaan, dan tidak semua orang mendapatkan lapangan pekerjaannya. Tapi dalam agama lapangan pekerjaan itu sangat berlimpah. Jadi tidak mungkinlah dalam agama itu orang menganggur. Kalau di dunia mungkin saja banyak jumlah pengangguran karena lapangan pekerjaannya sangat terbatas. Tapi kalau untuk urusan akhirat, maka tidak bisa kita mencarikan alasan untuk tidak beramal, karena begitu banyaknya lapangan amal, lapangan pekerjaan akhirat. Hadis ini juga sudah disinggung sebelumnya, di mana ada disebutkan kalau salah satu dari cabang iman adalah imatatul adza 'anit thariq, yaitu menyingkirkan setiap sesuatu yang dapat mengganggu orang untuk lewat di jalan umum. Karena itu hadis ini juga menjadi landasan untuk berbagai kepentingan yang terkait dengan kepentingan umum, tidak hanya menyangkut jalan. Mungkin sudah pernah juga disinggung dalam pengajian sebelumnya. Jadi fasilitas umum, tempat orang beristirahat, tempat orang berolahraga, tempat orang berkumpul-kumpul, itu hendaknya kita pastikan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, yang bisa digunakan oleh setiap orang merasa nyaman, ya, dengan fasilitas umum yang tersedia itu. Nah, jadi memastikan kenyamanan itu adalah kita punya tanggung jawab bersama untuk menjaga misalnya ketertibannya, kebersihannya, dan sebagainya yang menyangkut tentang kenyamanan dan juga keamanan. Menyangkut tentang kenyamanan dan keamanan sekaligus. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan, man asbaha mu'afan fi jasadihi wa barang siapa di pagi harinya tubuhnya dalam kondisi sehat, segar bugar, aminan fi sirbihi, merasa aman, merasa tentram di lingkungannya, merasa nyaman, merasa tentram, merasa aman di lingkungannya. Kemudian yang ketiga, Nabi menyebutkan keperluannya untuk hari itu terpenuhi. Maka sesungguhnya jalan Nabi, orang itu telah diberikan kenikmatan seluruh kenikmatan dunia. Maka sesungguhnya dia menemukan kebahagiaan sama seperti dia memiliki seluruh kenikmatan
dunia. Salah satunya adalah kenyamanan dan ketentraman berada di lingkungannya. Jadi kita punya tanggung jawab untuk menjaga lingkungan, baik ketertibannya, kebersihannya, dan keamanannya. Nah, hadis ini menggambarkan bagaimana orang masuk surga dan mempunyai kedudukan yang mulia dalam surga karena dia menikmati apa saja yang dia dapatkan dalam surga itu karena sebab pekerjaan yang sangat sederhana, yaitu menyingkirkan ada dahan atau di situ dikatakan juga dalam riwayat dahan yang berduri, maka oleh Allah Subhanahu wa taala tidak disia-siakan perbuatannya itu, diberikan ganjaran disertai plus dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah tentang keutamaan perbuatan atau usaha untuk menyingkirkan apa saja yang dapat mengganggu orang. Kalau ini adalah urusan sehari-hari yang menyangkut tentang kenyamanan hidup kita. Ada yang lebih daripada itu, ya Rasulullah, tentu akan lebih besar lagi fadilat dan keutamanya, yaitu menyangkut kemaslahatan agama, kemaslahatan ibadah. Jadi kalau ada segala sesuatu yang dapat mengganggu kenyamanan beribadah, ya, atau yang dapat menghalang-halangi kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini bagian yang sangat penting untuk kita perhatikan juga. Jadi kada hanya yang mengganggu itu adalah urusan-urusan kepentingan hidup di dunia, tetapi juga urusan-urusan ibadah. Jadi apa saja yang mungkin bisa mengganggu orang untuk beribadah, lalu ada usaha untuk menyingkirkan gangguan itu, maka itu adalah merupakan bagian yang juga tidak terpisah dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Bahkan hal itu jauh lebih utama, lebih besar fadilat dan keutamaannya. Karena ibadah itu kadang-kadang juga dihadapkan kepada gangguan-gangguan. Karena kita beribadah membutuhkan pasti ketenangan dalam beribadah. Nah, kita tidak ingin ibadah mengalami gangguan. Jadi kalau ada gangguan-gangguan itu, maka kita tidak boleh mendiamkan, membiarkannya. Jadi mengambil sebuah tindakan untuk bagaimana berusaha menciptakan yang suasana yang tadinya ada gangguan-gangguan dalam urusan ibadah, kemudian beralih kepada suasana yang menyenangkan dalam beribadah. Ini adalah merupakan amal yang sangat-sangat tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu lebih luas lagi ya Rasulullah, bila kita menerapkan hadis ini tidak hanya sebatas urusan kepentingan maslahat umum yang dibutuhkan orang dalam hidup di dunia ini, tetapi juga ada maslahat umum yang berkaitan dengan masalah urusan akhirat kita secara langsung. Ya. Masjid termasuk adalah fasilitas umum yang berkaitan dengan urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harapkan masjid dalam kondisi yang nyaman untuk beribadah. Kemudian yang ke-12, as-sani asyar anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma ata al-jumu'ata
فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجوعة وزيادة 3 أيام ومن مس الحصى فقد لغى رواه Muslim. Hadis yang ke-12 masih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berwudu dan dia membaguskan wudunya, kemudian dia mendatangi Jumat, seterusnya dia dengarkan khatib berkhutbah, dan dikala itu dia diam tidak berbicara karena mendengarkan, menyimak khutbahnya khatib, maka diampunilah untuknya dosa-dosanya antara Jumat itu dengan Jumat sebelumnya, ditambah 3 hari, berarti menjadi 10 hari, ya, menjadi 10 hari. Kemudian barang siapa yang menyentuh kerikil, memain-mainkannya, maka sesungguhnya dia telah berbuat lagha, yaitu perbuatan yang sia-sia. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini juga salah satu di antara Nabi mengenalkan banyaknya bentuk amal-amal yang mendatangkan pahala. Ini berkaitan dengan hari Jumat. Barang siapa yang berwudu di rumahnya ini, karena lanjutannya itu menunjukkan kalau itu di rumah berwudunya. Barang siapa yang berwudu dan berwudu dengan sebaik-baiknya. Berwudu dengan sebaik-baiknya itu adalah tidak hanya memperhatikan rukunnya, tetapi juga menyertakan perkara sunnah dalam berwudu. Misalnya kita awali berwudu dengan membasuh telapak tangan kita dengan sebaik-baiknya sambil membaca bismillah, bahkan sebelum itu juga disunnahkan untuk ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita berkumur-kumur lebih dahulu, kemudian memasukkan air ke dalam hidung. Nah, itu menyempurnakan wudu. Jadi membaguskan wudu artinya menyempurnakan wudu. Nah, barang siapa yang melakukan itu, menyungguh-nyungguhi wudunya, kemudian dia turun dari rumahnya menuju masjid untuk pelaksanaan sholat Jumat. Kemudian dia mendatangi Jumat. Sampai di sana, khatib berkhutbah, dia menyimak, mendengarkan khutbah itu. Dan dia diam. Maka dengan 3 pekerjaan yang disebutkan ini, Nabi ini menyebutkan 3. Ada hadis-hadis yang lain yang menyebutkan ada yang 5, ada yang 7. Ya, yang perlu diperhatikan di dalam mendapatkan keutamaan yang disebutkan, yaitu keutamaan berupa mendapatkan keampunan. Kalau hadis ini menyebutkan bilangannya, ya 10 hari. Ada yang tidak menyebutkan hal itu. Dan keutamaan-keutamaan yang lain yang disebutkan dalam hadis. 3 perkara di sini adalah berwudu sebaik-baiknya, kemudian turun menuju masjid, mendengarkan tadi itu, maka diampunilah dosa-dosanya antara Jumat ke Jumat ditambah 3 hari menjadi 10 hari. Kemudian yang bagian terakhir dari hadis itu, ini juga perlu kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Dan ini diingatkan biasanya oleh siapa? Pemandunya Bilal, ya, hari Jumat itu. Wa man lagha fala jum'ata lah. Barang siapa yang berbuat sia-sia maka dia tidak mendapatkan pahala Jumatnya. Di sini man massal hassa faqad lagha. Masjid Nabi itu lantainya memang berupa tanah berpasir dan juga ada
kerikil-kerikilnya. Sehingga di hari Jumat mungkin ada orang yang sambil memainkan kerikil-kerikil yang ada di masjid itu. Maka Nabi memperingatkan bahwa itu dapat mengurangi pahala atau bisa sama sekali tidak mendatangkan pahala Jumat. Ini menyangkut pahala, bukan menyangkut sah tidak sahnya orang Jumatan. Lah, tapi sayang kita kalau Jumatan tapi tidak dapat pahala atau pahalanya sedikit saja yang kita dapatkan. Nah, adapun yang patut mendapatkan perhatian kita adalah ini mungkin kita tidak menemukannya kalau seperti yang dinyatakan di sini, yaitu main kerikil gitu kan. Tapi kita bisa menemukannya di masa sekarang, bahkan lebih mengundang perhatian dibandingkan hanya memainkan kerikil, yaitu main HP. Adakah kira-kira jamaah Jumat kita itu yang main HP? Ulun kira ada, karena ulun pernah menemukannya. Nah, di salah satu masjid ulun sedang berkhutbah ya. Persis di bawah, karena itu melihat di bawah mimbar, di depan membuka HP. Bukan sebentar, jadi telunjuknya itu sambil memain-mainkan layarnya itu. Untung aja ulun lagi khutbah itu ada terganggu kan. Nah, cuma sempat melihat karena persis di bawah gitu. Nah, itu di hadapan mimbar. Bagaimana yang di belakang kira-kira? Nah, ini jamaah sekolah jangan, karena itu akan bisa mengurangi pahala, bahkan tidak hanya mengurangi, bisa menjadi sia-sia. Sia-sia bukan artinya tidak sah, tapi pahalanya tidak ada sama sekali didapatkan. Nah, jadi kalau untuk ibadah kita harus menahan diri, jangan sampai tidak tahan untuk tidak membuka HP. Nah, ini. Jadi hadis ini cukup menjadi peringatan kepada semua, man massal hassa faqad lagha. Kalau ini kan hanya kerikil kada terlalu menarik sebenarnya. Kalau HP, wah ini lebih parah sebenarnya daripada hanya kerikil. Makanya sangat dikhawatirkan, sama sekali tidak mendapatkan pahala karena sebab itu. Walaupun yang dibaca di HP itu hal-hal yang bermanfaat, ya, karena tugas kita adalah mendengarkan khutbahnya khatib, bukan membaca yang lain. Nah, ini kumpulan amal yang ke-12, kemudian yang di hadis ke-12 maksudnya. Kemudian yang di hadis ke-13 masih dari Abi Hurairah juga. Anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawadda'a al-'abdu al-muslimu aw al-mu'minu fa ghassala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nazara ilaiha bi 'ainihi ma'al ma' aw ma akhir qatri al-ma' fa idza ghassala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadahu ma'al ma' aw ma akhir qatri al-ma' فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang hamba yang muslim ataupun mukmin berwudu, dia basuh wajahnya, maka keluarlah dari wajahnya itu setiap dosa kesalahan yang didapatkan melalui melihat dengan mata. Keluarnya dosa-dosa itu
bersamaan dengan air yang menyentuh wajahnya, ma'al ma', atau bersama tetesan terakhir daripada air yang menyentuh wajah. Apabila dia kemudian membasuh kedua tangannya, maka keluarlah dari kedua belah tangannya itu setiap dosa kesalahan yang dikerjakan oleh kedua tangannya. Dan keluarnya dosa-dosa itu bersamaan dengan air yang dibasuhkan kepada kedua tangannya, atau bersama tetesan terakhir air yang membasuh kedua tangan itu. Apabila dia membasuh kedua kakinya, maka keluarlah setiap dosa kesalahan yang dilakukan oleh kakinya ketika berjalan. Dan keluarnya dosa itu bersamaan dengan air yang menyentuh kedua kakinya, atau bersamaan dengan tetesan terakhir air yang dibasuhkan ke kedua kakinya. Sehingga akhirnya orang tersebut atau hamba tersebut keluar dari dosa-dosanya dalam keadaan naqiyan, bersih, tidak ada noda sedikit pun. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini keutamaan khusus tentang berwudu. Kalau tadi Anda wudu, di sini menyangkut penjelasan Nabi kalau berwudu itu sendiri mendatangkan pengampunan daripada dosa-dosa kesalahan. Namun dosa-dosa kesalahan ini adalah berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau berkaitan dengan manusia, itu berurusan dengan manusia. Nah, adapun yang dimaksud dengan keluar itu adalah kiasan ya di dalam membahasakan keluar. Jadi jangan kalian dilihati mana keluar di mana nih, di pori-pori keluar di mana nih, ya, mencari-cari. Nah, maksudnya adalah terhapus dosa-dosanya bersamaan dengan air itu. Ada mata di wajah kita yang bisa menimbulkan perbuatan dosa karena kita melihat yang diharamkan untuk dilihat. Dengan berkat wudu, maka itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Asalkan ini. Ya. Ini tidak menjadi satu kaidah rumus untuk kemudian orang lagi-lagi mengulangi dosanya dengan melihat. Tidak hanya mata tentu saja, subhanallah, di wajah kita ini ada juga mulut. Walaupun tidak disebutkan di situ mulut, tapi letaknya akan di wajah. Dan mulut lebih hebat lagi kalau dalam berbuat dosa. Tetapi antara mulut dengan mata saling berhubungan. Kalau kita bawa jam, kenapa jangan hendak dipandirakan? Ya kan? Orang itu ada bahan untuk dibicarakan karena gara-gara melihat. Kan begitulah kira-kira itu logikanya. Jadi kalau disebutkan hanya mata, itu sebenarnya sudah sepaket dengan mulut juga. Bahwa di wajah kita itu ada anggota yang biasanya di situ orang bisa dapat berbuat dosa. Mata, kemudian mulut. Nah, tawam hidung, baik-baik dia berbuat dosa dengan hidung. Nah, tapi yang jelas di wajah kita ini ada anggota yang bisa berbuat dosa begitu disentuh oleh air wudu, maka dia akan bersamaan air itu terhapus dosa-dosanya. Begitulah seterusnya Nabi menjelaskan tangan, kemudian kaki. Telinga masuk mana? Telinga itu masuk wajah apa masuk kepala atau masuk apa ya? Nah, jadi telinga ini jazakumullah memang ada yang mengatakan masuk wajah, ada masuk kepala. Di dalam berwudu itu kan
disunatkan kita untuk mengusap telinga. Nah, kalau dia masuk ke wajah, nah, maka pada saat kita membasuh muka, maka kita sekaligus mengusap telinga. Untuk telinga itu mengusap sebutannya, beda membasuh dengan mengusap. Jadi kalau mengusap itu ya sekedar ada basah saja di tangan kita, itu disentuhkan ke bagian yang diusap itu sudah. Tapi kalau membasuh itu mesti ada airnya yang disentuhkan ke anggota wudu. Jadi pada saat kita berwudu, itu bagian muka, kemudian diikuti terus ke telinga. Itu kalau misalnya telinga itu masuk bagian wajah. Karena ada dari fuqaha itu yang mengatakan telinga masuk ke wajah. Ada lagi yang memasukkan telinga itu ke bagian kepala, tidak masuk hitungan wajah. Sehingga pada saat mengusap kepala itu sekaligus mengusap telinga. Itu artinya dalam cara melaksanakan sunnahnya telinga. Nah, ada pula yang mengatakan itu tidak disatukan jadi satu paket ketika membasuh muka atau mengusap kepala, tapi itu diusap secara terpisah. Nah, dalam hadis Nabi itu bima'in jadid, dengan air yang baru. Air yang baru berarti bukan air yang dipakai untuk membasuh muka, atau bukan air yang dipakai untuk mengusap kepala. Sehingga ada 3 macam di dalam praktek mengusap telinga. Ada yang membasuh wajah langsung, tidak lagi mengambil air yang baru, tapi langsung ke telinga, kemudian mengusap telinga. Kemudian ada yang mengambil air untuk mengusap kepala, langsung mengusap telinga. Ada yang mengusap kepala, kemudian tangannya dicelupkan lagi untuk mengusap telinga. Nah, ini pilih yang mana ini? Kalau pian bisa, pilih ketiga-tiganya. Jadi kada bahwalan. Kada memang disebutkan begitu. Jadi ada namanya masalah khilafiyah itu ada kaidahnya al-khuruj minal khilaf mustahab. Jadi keluar dari pertentangan itu sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan. Misalnya gini, mengusap kepala itu ada 2 pendapat. Ya. Dalam mazhab Syafi'i cukup sebagian saja sudah terpenuhi syarat untuk mengusap kepala. Dalam mazhab Maliki harus seluruhnya. Kalau tidak seluruhnya tidak memenuhi syarat untuk mengusap kepala. Jadi kalau sebagian saja tidak sah wudunya. Jadi harus dari depan sampai ke belakang mengusapnya. Itu dalam mazhab Imam Malik. Nah, kan khilafiyah namanya. Nah, jadi kalau kita ingin kompromi supaya jangan bahwalan, pakai seperti yang dilakukan oleh mazhab Imam Malik. Tetapi dalam fikih tertulis itu sunnah. Nah, tapi kalau mazhab Malik kan wajib seluruhnya. Jadi dalam penjelasan mazhab Syafi'i itu kita usap sedikit itu sudah sah, tapi disunnahkan untuk diseluruhkan. Nah, gitu. Kenapa disunnahkan? Itu yang tadi kaidah itu khurujan minal khilaf namanya. Untuk kita keluar dari pertentangan dengan mazhab Imam Malik, dianjurkan supaya semuanya. Tapi dianjurkan itu bukan mewajibkan, dianjurkan. Nah, jadi ini juga satu hal yang perlu dipahami orang ketika haji lah atau umrah, kan tawaf. Dalam mazhab Imam Syafi'i, bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan itu kan bisa membatalkan wudu. Nah, dan itu sangat sulit sekali
untuk menjaga jangan sampai bersentuhan, karena kan banyak orang di situ laki-laki perempuan bercampur. Lalu solusinya bagaimana? Lalu ada yang berikan solusi dengan cara bertaklidlah kepada mazhab Imam Malik. Karena mazhab Imam Malik itu bersentuhan laki-laki perempuan tidak membatalkan wudu. Nah, sebenarnya itu masih koma, belum titik. Jadi kalau misalnya orang kemudian dia berwudu berpegang kepada mazhab Imam Malik, maka yang lanjutannya adalah berwudunya itu mesti model ketentuan yang berlaku dalam mazhab Imam Malik. Nah, artinya apa? Mengusap kepalanya seluruhnya. Sebab kalau kita hanya mengusap sebagiannya saja, menurut mazhab Imam Malik itu pada sah gitu. Nah itu jadi mesti sepaket juga kayak itu, karena jadi tidak hanya mengambil hukum bersentuhannya, karena hukum bersentuhannya itu kan berkaitan dengan masalah wudunya. Jadi malah justru awalnya dari wudunya itulah kemudian melahirkan hukum bersentuhan itu. Maka wudunya wudu sah, yang sah menurut mazhab Imam Malik. Lalu kemudian kita menerapkan itu di dalam keperluan kita tawaf maupun ya tawaf lah. Waktu tawaf itu karena itu yang sulit menjaga untuk tidak tersentuh. Ya. Jemaah sekalian rahimakumullah. Jadi Nabi kemudian mengakhirinya dengan mengatakan, akhirnya Nabi begitu selesai wudu, orang itu bersih dari dosa-dosa. Jadi Nabi menyebutkan istilah bersih itu untuk menunjukkan kalau dosa itu adalah kotoran. Maka wudu itu jamaah sampullah adalah bersuci dalam bentuk dua macam bersuci. Pertama adalah bersuci fisik, itu sudah jelas. Karena kita membasuh anggota kan. Nah, yang kedua adalah membersihkan kotoran maknawi namanya. Jadi yang pertama itu kotoran fisik atau hissi namanya. Kotoran yang adalah kotoran maknawi. Ya, kotoran yang bersifat maknawi itu berupa dosa. Karena itu disebutkan bersih dari dosa. Itu artinya dosa itu kotor, tapi kotor bukan kotor seperti yang kita lihat secara fisik, kotor secara maknawi. Sehingga berwudu itu memiliki dua aspek bersuci, jadi bersuci fisik dan bersuci secara maknawi. Nah, berwudu di sini jamaah sekolah Nabi tidak menyebutkannya bahwa ini berwudu untuk mengharuskan wudu untuk sholat, tidak. Itu artinya apa? Dalam prakteknya, walaupun bukan wudu yang dituntut untuk sholat, itu fadilatnya sama seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Itu karena itu salah satu yang dianjurkan atau disunatkan untuk berwudu itu adalah kalau kita habis ngobrol-ngobrol misalnya, ngobrolnya kada karu-karuan lah, ini itu sambat ini sambat itu, maka disunatkan sesudahnya untuk kita berwudu. Nah, hikmahnya apa? Yang dijelaskan seperti hadis Nabi SAW ini. Ya, mungkin waktu kita ngobrol itu kan, apalagi ngobrolnya di pinggir jalan. Nah, itu kan hanya muntungnya aja, matanya ya juga kan. Nah, cuci mata aja. Cuci mata di pinggir jalan itu berdebu. Ya, lainlah bahasanya kira-kira itu cuci matanya. Nah, demikian dulu jazakumullah penjelasan mengenai beberapa tambahan hadis-hadis mengenai bab banyaknya macam-macam amal-amal kebaikan, amal-amal saleh. Silakan. Terima kasih atas penjelasannya cukup jelas, dan mungkin ada yang kurang jelas juga apa yang Guru jelaskan tadi masalah hikmah berwudu lah. Di sumber besar wudu itu banyak sekali kegunaannya. Untuk itu bagi jemaah pasti kaum ini yang ingin bertanya atau bertakun dipersilahkan kepada guru kita
ibu-ibu atau bapak untuk menanyakan. Persilahkan. Ada yang bertakon? Ya. Tafadhol. Maksud kami di jalan ini bukan di jalan umum, misalnya di jalan kita ini di jalan ini ada jalan komplek. Dan masyarakat mengambil inisiatif maulah polisi. Nggak boleh tidur. Laju. Jangan laju. Laju. Lalu Truk kedua. ditutup ya, sehingga Jalur. jalur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa yang Pian sebutkan tadi itu adalah untuk mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, misalnya kerusakan jalan, kemudian keamanan, faktor itu dan juga faktor-faktor lain yang sifatnya mengganggu. Jadi selama niatnya adalah untuk itu, maka usaha yang dilakukan itu adalah baik. Namun tetap juga harus yang bijaksana. Maksudnya bijaksana itu seperti polisi tidur, jadi tidak terlalu ekstrim lah jurang mulahnya itu kan, terlalu tinggi, terlalu rapat, umpamanya 2 meter ada, 2 meter ada, umpamanya itu malah kadang-kadang besar beda ketujuhnya, jumping. Ya, jadi mungkin itu ya istilah orang ini ya terukur lah begitu kan, ya bijaksana itu tanpa mengabaikan maksud dan tujuan baiknya. Juga harus mempertimbangkan jangan sampai kita menghindari suatu kemudaratan menimbulkan kemudaratan yang lain. Nah itu jadi ada kaidahnya memang. Jadi kalau kita ingin menghindari kemudaratan, jangan sampai menimbulkan kemudaratan yang lain. Apalagi kemudaratan yang lain itu lebih besar. Maka tidak boleh kita mengambil tindakan untuk menghindari kemudaratan yang kecil. Kalau ternyata menghindari kemudaratan yang kecil itu malah justru menimbulkan kemudaratan yang besar. Nah itu panduan-panduan yang tadi disebutkan, kita harus mengambil tindakan yang lebih bijaksana dalam hal itu. Sama umpamanya masalah tadi ada apa sih panggar ya, panggar untuk terutama di malam hari lah. Nah, portal malam hari ditutup. Nah itu juga lihat kira-kira yang ideal waktunya kapan menutupnya. Jangan bisa langsung ditutup umpamanya kan. Nah itu juga yang kira-kira ideal tuh jam berapa kira-kira tutup jam-jam. Ya jam 10 lah, itu sudah lumrah di mana-mana, itu sudah orang mulai sudah istirahat, tidak ada lagi waktu untuk waktunya berkeliaran gitu kan. Kalau sudah jam 10 atas itu. Nah itu yang tadi juga tetap bijaksana, kemudian apa tadi yang juga dicontohkan itu apa tadi satu tadi
Portal. Oh yang truk-truk itu lah. Nah, truk-truk itu. Yang bisa merusak jalan. Jadi ada berbicara tentang tentang hak ya. Memang fasilitas umum itulah hak bersama. Itu hak bersama. Tetapi kalau ada orang menggunakan haknya dalam hak bersama ini menimbulkan kerugian, maka dia bertanggung jawab untuk kalau ada menimbulkan kerugian, maka dia bertanggung jawab untuk untuk menanggung kerugian. Dari istilah fikihnya dhaman namanya. Dhaman. Itu kan hak bersama. Maka kalau truk misalnya masuk lalu menimbulkan kerugiannya adalah jalannya rusak, maka yang bertanggung jawab adalah yang memanfaatkan jalan itu. Yang bertanggung jawab timbulnya kerusakan yang dapat merugikan orang banyak itu. Jadi berangkat dari situ mungkin masyarakat lalu berpikir bagaimana supaya menghindari timbulnya kerugian yang datang dari orang yang tidak bertanggung jawab. Rata-rata kada bertanggung jawab lah. Rata-rata kada bertanggung jawab. Polisi itu lalu akhirnya ada pasang aja supaya jangan. Ya, kalau dipasang tulisan aja kadang-kadang juga kayak kada bisa membaca gitu nah. Orang-orang kita itu kalau dipasang tulisan aja kada cukup. Ya. Kayaknya bisa aja belajar kada melihat ya. Padahal gana-gana tulisannya. Ya, begilah dong. Jadi innamal amal binniyat. Jadi kita sudah ada panduan atau landasan dasar innamal amal binniyat. Dan juga berkaitan dengan hadis Nabi SAW tadi itu, setiap upaya-upaya untuk menghindari kerugian-kerugian itu memang adalah sebuah kebaikan, ya, sebuah kebaikan yang harus kita lakukan. Nah, jadi ya Rasulullah, apa yang pian sebutkan tadi itu sudah ya standar-standar saja untuk menerapkan hadis Nabi SAW ini dalam kehidupan bermasyarakat kita. Nah, cuma itu tadi kesadaran kita untuk pertama memperhatikan itu, yang kedua kalau kita melakukan hal-hal yang merugikan itu kita bisa dituntut orang untuk, boleh orang menuntut untuk ganti rugi itu. Ya. Jadi begini insyaallah, kan itu bukan hak pribadi tapi hak bersama, apalagi hak pribadi orang yang sifatnya udah. Itu kalau dalam fikih itu masuk dalam bab ghasab namanya. Bab ghasab. Ghasab itu apa ya? Merampas hak orang ya gitu kan. Merampas hak orang. Yang kemudian bisa saja dalam merampas hak orang itu merampas itu maksudnya tanpa izin, tanpa izin dari yang punya hak itu. Memanfaatkan, menggunakan misalnya kan, walaupun tidak memiliki bendanya. Memanfaatkan, sekedar dia memanfaatkan, menggunakan walaupun tidak memiliki bendanya, tidak menguasai bendanya, itu sudah masuk hukum ghasab yang tidak dibolehkan. Maka tanggung jawabnya adalah pertama mengembalikan, yang kedua kalau mengalami kerusakan maka dia harus bertanggung jawab untuk mengganti kerusakan itu. Istilahnya dhaman namanya. Jadi dhaman, menanggung kerusakan itu. Nah itu ya semua. Bahkan disinggung juga dalam fikih, kalau misalnya ada di masjid nih sengaja orang meletakkan sejadah, ya kan, karena dia ingin sholatnya di situ, hak dia itu. Maka jangan diangkat sejadahnya, dipindah ke tempat lain misalnya. Sementara orang tadi hendak berwudu, umpamanya kan. Nah, kecuali kalau orang itu ternyata tidak memakai tempat itu, hendak sejadah aja orangnya kadeda. Nah, dia itu tidak memiliki tempat itu, tetapi dia punya hak untuk tempat itu.
maka tidak boleh digusur. Kalau digusur itu ghasab ngarannya. Wah, ghasab. Maka harus dikembalikan ke asalnya. Di pasar ada lapak namanya kan. Nah, ada lapak resmi, ada lapak kada resmi. Kada resmi itu artinya siapa aja boleh di situ kalau. Nah, kalau ada orang kemudian sudah mengandaki tikar di situ itu kada boleh dipindah-pindah. Karena dia punya hak di situ. Kalau kita memindah kemudian ditempati, lah itu gosap namanya. Merampas hak orang. Walaupun itu hanya sifatnya manfaatnya saja, bukan menguasai tempat. Ya, kalau menguasai tempat itu kita membeli tempatnya untuk jadi milik kita, itu namanya menguasai. Sama kalau kita memakai kendaraan orang ngarupada, sepeda orang ngarupada, nah sepeda ngarupada, rabah, patah pilangnya sebuting umpamanya kan, ganti itu, doman aja. Ngarupada kan kada beizin lawan ampunnya. Termasuk sandal orang nggak maunya dipakai, lah walaupun dipakai satu mat aja. Nah, pagat talinya ganti itu. Baru pandah, nah jangan coba pandah dapat izin dari orang, ya itu kada perlu ganti karena orang sudah mengizinkan untuk memakainya. Nah, di masjid ini juga perlu ada sandal khusus untuk wudu, kan? Supaya jangan ada nang kemudian karena hendak bersandal membawa sandal orang untuk maka sandal kulit terbulang kebanyakan basah sandal orang kesian orang kena hanya bamamai ngap siap wah sandal ini jamu. Nah itu jadi jangan ya. Ya intinya memang kalau memakai milik orang mestinya harus mendapatkan izin. Jadi kalau tidak mendapatkan izin kita kadang mengambil sandalnya, kita hanya memakai manfaatnya. Tapi itu gosap sudah. Apalagi kalau sampai menguasai apa barangnya lebih-lebih, nah itu saja sudah dilarang. Nah demikian halnya kalau tadi itu sebenarnya orang punya tanggung jawab kalau jelas-jelas perbuatannya itu dapat merugikan hak bersama itu. Begitu sebenarnya. Ya, terima kasih atas penjelasannya, mungkin cukup sudahlah. Waktu sudah ya cukup. Untuk itu dipersilakan dulu untuk membaca doa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma inna a'udzubika min ilmin la yanfa'u min qalbin la yakhsha min nafsin la tashba'u min nafsin jaba. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.